Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya membeli talas, tidak lupa singgah ke kota. Hai Mandelanians, kembali lagi bersama Keiza dan Shania. Hai Mandelanians, balik lagi nih ya bareng aku sama Keiza. Yups, Mandelanians gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Dan jangan lupa juga untuk terus patuhi protokol kesehatan, misalnya kayak cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yap, bener banget ya, karena kita semua yang ada di sini udah vaksin semua ya. Jadi buat Mandelanians yang belum vaksin nih, disegerakan ya. Yups, bener banget. Alright, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, hari ini Menkes kedatangan tamu-tamu spesial dari OSIS MPK 32 yang sekarang udah ada di depan kita nih. Oke, let me introduce you to Wakil Ketua OSIS MAN 8 Jakarta periode 2020-2021, Kak Sevia Lista Anggraini. Halo Mandelanians, kenalin aku Sevia. Sekarang aku kelas 12 nih di MAN 8 Jakarta. Salam kenal buat semua Mandelanians yang ada di rumah. Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Halo juga untuk Sania, Keke, dan Kak Davina. Hai Kak Sevia. And one more guest star for today, Wakil Ketua MPK MAN 8 Jakarta periode 2020-2021, Kak Davina Najla Fairuz. Hai Mandelanians yang ada di rumah. Hai juga nih buat Kesha, Sania, dan Kak Sevia. Halo. Ya, kenalin aku Davina Najla Fairuz, juga kelas 12 sama kayak Kak Sevia sekarang. Ya, selamat datang di Menkes ya buat Kak Sevia sama Kak Davina. Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu kali ya. Alright, Kak Sevia sama Kak Davina sekarang lagi sibuk apa nih dan kabarnya gimana? Oke. Mau dari siapa dulu nih Kak? Davina dulu deh. Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu gitu ya. Boleh. Kalau untuk aku sih paling ya yang pertama dan yang biasa dilakukan anak-anak remaja ya. Pasti bantuin orang tua sih di rumah. Karena kan ya orang tua aku juga kerjanya sekarang WFH gitu ya, dan apa-apa karena aku anak pertama. Jadi bapak dipanggil dulu gitu ya. Betul gitu. sekali. Oke, dan yang kedua ya ngurus kerjaan OSIS gitu, dan ada beberapa kerjaan dari luar gitu ya, kayak basket nih Kesha ya. Iya, beda di ngurusin basket gitu. Waduh, anak basket nih dua-duanya. Basket gitu ya. Kayak gitu. Oke, next mungkin Kak Sevia selanjutnya. Oke, kalau aku alhamdulillah kabarku baik banget hari ini dan seneng banget nih aku bisa dapat kesempatan buat ngobrol di Menkes ini bareng orang-orang hebat nih, tim-tim podcast. Untuk kesibukannya sama ya kayak Kak Davina, kan satu sekolah juga, nggak mungkin beda jauh ya kan. Paling karena udah kelas 12 ada les tambahan mungkin ya. Sama organisasi juga sama di OSIS juga, dan ada organisasi di luar sih. Nggak sibuk-sibuk banget kok, biasa aja. Oh iya, dan mungkin karena sekarang udah waktu-waktunya PAS gitu ya Kak ya. Udah deket ya. Bentar lagi seminggu lagi ya. Kita mungkin lagi nyiapin itu sih ya. Lagi sibuk-sibuknya di situ tuh. Ya kita doang, mungkin Sania sama Keke juga. Iya sih. Iya, aduh, udah mulai tegang gitu ya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini kita mau ngobrolin topik yang sebenarnya cukup berat, tapi gak apa-apa, kita bahas hari ini sama-sama bareng Mandelanians juga bareng-bareng. Hari ini kita mau ngebahas tentang moderasi beragama. Oke, sesuai sama topik kita di episode 4 ini, kita mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Sevia dan Kak Davina tentang apa sih arti moderasi itu, dan mungkin masih asing nih soalnya di tengah Mandelanians ya. Aduh, berat banget nggak sih? Emang Berat banget nggak sih? Ini baru pertanyaan pertama loh. Langsung ditanyain Udah kayak arti soal moderasi. hots ya di SBMPTN. Berat banget. Serem banget. Aduh. Iya. Siapa nih yang mau jawab? Siapa nih yang mau jawab? Mau sweet dulu kita di sini. Kelamaan nggak sih? Kelamaan. Oke. Yaudah, mungkin dari aku dulu lagi kali ya. Oke, tadi kalau ditanya boleh. tentang apa sih arti moderasi beragama ya, betul. Kalau bagi aku sendiri mungkin ya, moderasi itu sih lebih ke bagaimana cara kita berpikir gitu ya, atau cara pandang kita mengenai bagaimana sih agama itu bekerja gitu. Itu kalau dari aku pribadi ya, secara singkatnya sih menurut aku gitu. Oh udah, oke. Kaget soalnya kayak masih mikir nih jawabannya apa. Iya emang. Oke, aku coba jawab juga ya. Ini kita sharing-sharing ya, nggak ada niat menggurui atau apa ya. Kalau menurut aku moderasi beragama itu dari arti kata moderasi sendiri nih. Arti kata moderasi itu
dia tuh kayak menahan dari sesuatu yang berlebihan gitu. Nah, untuk moderasi beragamanya simpelnya itu toleransi sih, toleransi antar umat beragama, toleransi antar sesama kita gitu. Nah, moderasi beragama ini juga tuh mencegah kita sih dari suatu hal yang menyimpang ya. Jadi kita hidup tuh kalau dengan konsep moderasi beragama stay on track gitu, nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu. Betul. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin Kak Navina ada tambahan lagi? Mungkin hampir sama ya. Dan terlebih lagi sih untuk moderasi beragama itu gimana cara kita ngontrol tentang emosi juga nggak sih Kak? Bisa. Ya karena kan sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan bertindak seseorang itu dari emosi kita juga gitu ya. Ya paling itu sih untuk tambahan gitu ya. Agak berat sih Iya, takut salah ngomong juga gitu. Oke, berarti dapat kita simpulin kalau arti moderasi menurut Kak Sevia sama Kak Davina itu seperti pegangan atau tuntunan gitu ya. Jadi kalau dalam beragama tuh kita harus punya tuntunan supaya nggak melenceng. Iya, stay on track ya. Benar-benar. Stay on track. Oke, masih berkaitan dengan moderasi beragama. Menurut Kak Sevia sama Kak Davina, dalam konsep beragama ini kita perlu nggak sih menyeimbangkan antara hal yang bersifat keagamaan sama duniawi? Nah iya, soalnya kalau dilihat dari pengertian moderasi sendiri, kayaknya agak susah ya kalau kita nggak bisa menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan beragama ya. Oke. Siapa duluan nih? Kasih film. Aku dulu ya. Ya mungkin Oke gantian deh. gitu ya. Oke, gantian ya. Oke, boleh. Oke. Kalau menurut aku penting ya untuk menyeimbangkan antara kefanatikan ke agama sama ke dunia. Cuman lebih ditingkatin lagi presentasi di keagamaan mungkin ya. Karena kan kayak kalau misalnya kita terlalu terlalu ke dunia juga nggak baik, terlalu ke agama juga nggak baik. Nah terus kalau misalnya di agama kita nih kan, kalau kita hidup dengan tuntunan agama, insya Allah tuh hidup kita di dunia juga lebih mudah kan, karena kita udah punya pegangan nih. Jadi kita tahu nih hidup mau kemana, arahnya mau kemana, jadi lebih gampang gitu. Nah jadi lebih baik diseimbangin dan narik benang merah nih dari tadi yang arti moderasi kan menahan dari sesuatu yang berlebihan ya. Terus juga moderasi beragama itu arti toleransi. Kalau kita terlalu fanatik sama agama, takutnya kita nggak ada nih jiwa-jiwa toleransinya. Jadinya banyak merugikan banyak pihak gitu. Oke, wah bagus banget jawabannya ya. Kayaknya aku nggak usah jawab juga nggak apa-apa deh. Gak boleh gitu dong, Kak Davina harus bantuin jawab. Oh, untuk harus bantuin jawab gitu ya. Menyempurnakan. Nah, menyempurnakan. Oh begitu. Oke. Mungkin sedikit tambahan aja kalau dari aku ya. Perlu atau enggaknya buat menyeimbangkan sih menurut aku sih sebenarnya perlu. Karena kita kan di Indonesia juga terdiri dari berbagai agama, berbagai suku dan ras gitu kan. Jadi kalau misalkannya sekiranya berat sebelah itu kan kedepannya bakal bagus gitu ya. Karena emang sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kurang banget gitu kan emang nggak bagus gitu sih. Tapi kalau dilihat secara melurus sih tergantung dari pola pikir orang itu sendiri sih ya. Mereka tuh pengen gak sih membagi dua pola pikir gitu, kayak antara realita dengan kewajiban gitu. Tapi kalau bagi aku sendiri itu penting gitu karena agar tidak melenceng gitu ya. Apalagi kita anak muda ya, masih labil-labilnya gitu, iya, masih benar. belajar. Masih harus butuh tuntunan juga gitu kan, nggak semuanya bisa dijalankan sendiri gitu, karena banyak yang udah berpengalaman dari kita. Itu sih paling. Berarti emang balik ke personali masing-masing juga gitu ya. Iya, benar. Soal menyeimbangkan ini. Betul. Oke, menurut Kak Sevia dan Kak Davina nih, seberapa penting sih konsep moderasi beragama di Indonesia dan alasannya itu kenapa? Waduh, makin berat nih pertanyaannya. Udah bawa-bawa Indonesia. Gimana nih Kak Davina? Luas banget gitu ya. Iya. Boleh duluan nih Kak Davina? Boleh. Boleh boleh banget gitu. dong. Oke. Tadi kan mengacu kepada pertanyaan itu bagaimana sih konsep moderasi beragama gitu, penting apa enggak gitu kan di Indonesia, emang agak berat gitu ya. Menurut aku penting apa enggaknya itu sih penting dan gak penting juga gitu. Gitu ya. Gimana nih jadi? Oke. Mungkin mau dari penting apa nggak pentingin dulu nih? Penting dulu. Oh, dong. pentingnya yang dulu. penting dulu Oke. yang kita bahas. Oke. Kalau pentingnya konsep moderasi beragama itu diterapkan karena kan
pasti kan dilahirkan punya agama gitu kan masing-masing. Tapi alhamdulillah di sini kita sama semua ya, Islam semua. Alhamdulillah gitu. masih Islam. Ya alhamdulillah masih Islam gitu Alhamdulillah ya. masih Islam. Kalau di luar nanti kan pasti ketemu sama orang yang berbeda agama gitu ya. Nah, untuk konsep moderasi beragama kenapa pentingnya menurut aku, karena di situ kan bakal terjadi toleransi gitu. Nah, di situ kita belajar bagaimana cara menghormati agama mereka, menghormati cara berperilaku mereka, dan lebih banyak lagi Kebiasaan-kebiasaan juga ya. ya betul, kebiasaan-kebiasaan juga. Dan karena Indonesia ini sangat luas dengan berbagai macam perilaku dan sikap gitu ya, itu pentingnya kita memahami dan menerapkan konsep moderasi beragama itu. Oke. Dan kayak tadi aku bilang kenapa nggak penting gitu ya, karena mungkin ya jujur-jujur aja gitu ya. Boleh jujur. Di kalangan kita gitu sebagai remaja dan generasi ke bawah mungkin ya, itu kan sering terjadi simpang siur gitu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan. Jadi menurut aku nggak pentingnya tuh bukan nggak penting kita nggak menjalankan gitu ya, tapi nggak penting buat kita tuh cuman sekedar ngomong oh ya kamu harus menerapkan gitu, tapi kita tuh harus stay in action gitu. Kita harus tunjukin gitu, jangan kita ya ngomong doang tapi kita sendiri tidak melakukan gitu. Karena kan ya tahu sendiri Indonesia barbar orangnya gitu ya, diomongin juga masih gitu, bandel lah gitu istilahnya. Mungkin aku sedikit nambahin aja ya, karena Kak Davina juga ngejelasinnya udah jelas banget nih. Masya Allah jawabannya ya kan. Nah kalau dari aku, penting gak sih kita nerapin konsep moderasi beragama di Indonesia? Penting sih. Kayak yang Kak Davina bilang, Indonesia kan terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Kita beda-beda gitu kan, walaupun tetap satu, cuman dari kebiasaan dan kultur budaya di provinsi-provinsi mana-mana tuh kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya kita nggak nerapin konsep moderasi beragama ini, kita nggak punya toleransi, kita nggak punya sikap dan rasa untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Jadinya takutnya itu malah mudah untuk terpecah belah gitu satu sama lain. Jadi kita harus banget nih untuk menerapkan konsep moderasi beragama ini gitu. Yes, aku setuju banget tuh sama jawaban Kak Sevia, karena emang sudah terjadi gitu ya Kak ya. Udah mulai banyak tiba-tiba contoh-contoh perpecahan. ya kan. Iya, aduh emang agak nggak jauh-jauh sih, di Indonesia di pertemanan pun begitu kan kadang. Iya, dari kita aja emang kadang sudah begitu. Iya, gitu deh. Berarti emang konsep moderasi di Indonesia tuh emang yang bikin pentingnya itu karena moderasi itu punya arti toleransi gitu Iya, ya. Sementara betul. Indonesia memang ragamnya tuh benar-benar beragam banget, mulai dari suku, bahasa, semuanya memang beragam. Jadi kayaknya moderasi dalam konteks toleransi itu memang penting ya. Iya, penting banget. Nah kalau melihat dari mayoritas masyarakat sekarang nih, menurut Kak Sevia sama Kak Davina, apakah moderasi beragama ini bisa konsisten kita jalankan di negara kita? Dalam artian tuh bisa mematahkan stigma fanatik masyarakat dalam beragama, itu gimana tuh menurut Kak Davina sama Kak Sevia? Aduh, sampai mematahkan stigma tuh agak susah ya. Iya. Boleh Kak Davina dijelasin dikit nih. Aduh, oke, gini tadi kan pertanyaannya tuh, maaf bisa diulang? Oh, oke. Oke, pertanyaannya tuh bisa nggak ya kita sama-sama menjalankan konsep moderasi beragama di negara kita gitu, konsisten? Oke, konsistennya ya, sama mematahkan stigma tadi ya. Kalau menurut aku masalah konsisten apa enggaknya sih sebenarnya bisa gitu ya. Kalau kita lihat dari diri kita sendiri, karena kalau ada usaha pasti ada hasil gitu, dan usaha yang udah kita jalan dengan sungguh-sungguh pasti tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, jadi bisa lah, insya Allah bisa. Tapi kalau menurut aku untuk mematahkan stigma fanatik itu masih agak diragukan ya Kak Sevia ya. Iya, kalau stigma tuh kayak udah mendasar juga dari dulu ya kan. Iya, Jadinya harus perlu waktu juga nggak sih untuk mematahkan stigma itu? Bener. Sebenarnya sih bukan nggak bisa banget ya, emang agak susah. Mungkin bisa dicoba sedikit demi sedikit kali Iya, ya, berproses lah. Nah, Karena kan kalau mematahkan stigma seseorang itu sama kayak mematahkan apa yang sudah biasa dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan.
Jadi menurut aku mungkin agak susah untuk mematakan. Tapi kalau untuk mengurangi, mungkin bisa gitu sih kalau dari aku. Oke, aku setuju banget sih sama jawaban Kak Davina. Dan menurut aku ya, Indonesia ini punya harapan untuk bisa tetap konsisten untuk menjalankan konsep moderasi beragama nih. Karena dilihat ya dari pemerintah, dari sekolah-sekolah, terus dari organisasi-organisasi, banyak tuh yang udah nerapin konsep moderasi beragama. Kayak mulai dari perlombaan, terus webinar ya kan. Pasti banyak kan kayak ngejalanin webinar tuh temanya moderasi beragama, dan lomba-lomba pun begitu. Nah, terus target sasarannya itu biasanya tuh kita-kita gini nih. Iya, ya anak-anak kan? muda gitu ya, remaja-remaja. Jadinya buat konsisten ke depannya punya harapan besar sih kan, karena kita nih yang bakal nerusin masa depan Indonesia ya. Waduh, berat banget tuh. Bahasanya terlalu baku gitu, terlalu Iya, tinggi. aduh. Jadi, wah, pasti kita bisa nih Indonesia buat konsisten untuk menerapkan moderasi beragama. Yes, insya Allah ya. Tentang Oke, konsisten. berarti sebenarnya konsep moderasi beragama ini udah banyak dilakukan penyuluhan gitu ya, maksudnya kayak ya di Sosialisasi mungkin iya, ya. sudah disosialisasikan Nah, gitu ya ke sosialisasi. masyarakat, terutama buat kita yang masih Iya, remaja masih gitu. Oke, one last question, as young people nih, sebagai generasi muda, Waduh. penting nggak sih? Berat ya kak? Aduh. Agak gimana gitu jawabnya? Penting nggak sih menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari nih? Kalau dari sisi Kak Davina sama Kak Sevia gimana nih, dan dampaknya apa ya kalau misalnya kita sebagai young people, sebagai generasi muda gitu nggak menerapkan moderasi beragama? Terus Ania kalau nanya kenapa susah-susah banget ya? Iya ya. Emang iya ya? Udah kayak diwawancara kita gitu mau masuk kerja. Dari tadi mau jawab itu mikirnya agak-agak berat gitu. Aduh. Oke, siapa duluan nih? Mungkin Kak Sevia kali ya. Dari dulu. tadi aku udah Oke. curcol mulu. Gak apa-apa Kak Davina. Oke. Aduh. Oke, kalau menurut aku, pertanyaan dulu ya. Pertanyaan kan tadi, penting nggak sih kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Terus dampaknya apa nih kalau kita nggak nerapin moderasi beragama? Menurut aku penting, karena kan dunia makin jahat nggak sih sekarang? Kayak makin serem banget ya kan? Bener, aku ngerasa gitu ya kan? Banyak orang-orang jahat ya. Iya, kayak makin jahat banget nih. Banyak banget hoax-hoax yang bertebaran yang bikin kita juga kayak, duh yang bener yang mana sih? Gimana Iya, sih? iya. Ya Oh, kan? ya, jadi kayak apa ya, trust issues. Iya, Nah, bener. trust issue-nya Trust issue. gede banget nih di Indonesia. Iya, Nah, bener-bener. kalau menurut aku penting kan. Kenapa? Karena kayak tadi aku bilang, banyak trust issue. Kalau kita nggak nerapin konsep moderasi beragama, kita nggak punya tuntunan nih, kita nggak punya pegangan. Jadinya kita mau ngelakuin sesuatu juga nantinya tuh banyak dampak negatif ke lingkungan luar dan ke diri kita sendiri. Contohnya kayak di perkumpulan, kita lagi nongkrong sama teman-teman kita, terus kita beda agama misalkan ya, beda agama, beda suku. Terus kalau kita nggak nerapin moderasi beragama, kita nggak tahu nih artinya dan kita nggak tahu konsepnya, kita bisa aja tuh kayak seenaknya ngomong, mencaci gitu kan. Kamunya sakit hati, akunya juga jadi nggak enak dong. Jadinya dampaknya itu bukan ke diri sendiri tapi ke banyak orang juga gitu. Jadi lebih banyak dampak negatifnya sih kalau nggak nerapin konsep moderasi beragama, rugi gitu. Oke. Bener banget sih yang kata Kak Sevia tentang kejahatan dunia ini mungkin ya kayak. Iya, Karena nggak dari orang lain tapi dari teman kita sendiri. Nah, benar. teman kita sendiri ya, kadang kayak begitu. Iya, dari lingkungan circle terdekat ya kadang. Iya, jadi di dalam circle ada circle lagi tuh. Biasanya Bahaya begitu. Iya. Aduh. Oke. Kalau dari aku untuk menerapkan akan hal itu penting ya, karena ya tadi sebagian jadi kalau kita nggak menerapkan cara moderasi beragama yang baik dan benar ya, bukan yang melenceng kemana-mana gitu, nantinya itu kita kayak orang yang linglung gitu ya, nggak ada Tuhan kali ya. Aduh, berat banget ya Allah. Ya, aduh, maaf Mandelenian. Ya gitu. Jadi menurut aku itu penting tentang cara konsep moderasi beragama, dan ini tuh nggak harus agama Islam kan ya, Iya, di agama lain menyeluruh. juga. Iya, di agama lain tuh juga harus menerapkan konsep seperti ini gitu. Terus jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan gitu ya dengan cara yang baik dan benar juga, dan itu dari hati gitu ya, ikhlas menjalaninnya,
Insya Allah tuh kedepannya kita bakal dianggaplah sebagai orang yang baik gitu, sebagai orang yang bijaksana lah dalam mengambil suatu keputusan gitu. Dan juga insya Allah karena kita sudah menerapkan di situ kan kita jadi ya bisa berpikir 2 kali gitu ya, mana sih orang yang baik yang bisa dijadikan teman biasa, yang bisa dijadikan teman hidup, teman tujuan gitu ya. Di situ sih kita bisa mulai milih-milih lah gitu, mulai berpikir untuk menjadi orang yang baik dan benar gitu. Teman hidup. Ya. WK. Alright, berarti untuk kita yang masih remaja aja nih konsep moderasi beragama memang penting ya Kak? Penting banget. Jadi mulai dari sekarang justru nih pas kita masih labil-labilnya usahain buat nyari-nyari tahu nih apa sih moderasi beragama, gimana sih cara nerapinnya biar pas kita udah tumbuh nanti udah pakem tuh gimana konsepnya. Jadi nggak kebawa orang sana sini. Oke. Berarti kayak udah punya dasarnya gitu ya Nah, kalau udah iya. moderasi nih. Iya. Oh ya, dan satu lagi untuk konsep moderasi beragama itu jangan disalahartikan ya teman-teman ya. Kadang kita ada yang mengartikan tuh kayak, oh ini anaknya agamis banget gitu. Enggak loh. Jadi untuk konsep moderasi beragama sendiri sih tujuan utama emang ke situ. Tapi ada beberapa yang bisa kita ambil lainnya gitu. Misalkan dari cara bertoleransi, cara berteman, cara menghormati orang yang lebih tua, orang yang sekalangan ataupun orang yang di bawah kita gitu ya, yang masih cilik-cilik lah gitu. Masih piyik. Masih piyik gitu. Jadi banyaklah manfaatnya yang bisa kita ambil, tapi tolong jangan disalahartikan gitu ya, karena banyak orang yang udah ngambil suatu informasi gitu ya yang menurut dia bermanfaat, habis itu sama dia tuh karena mungkin emang dasarnya jahat gitu, Gak diolah dulu dia beritanya nggak diolah dulu, akhirnya ya udah main los aja, oh gini pokoknya intinya gini, udah ikutin gue aja, gue yang paling benar. Nah takutnya kan begitu guys, Bahaya ya yang kayak gitu iya ya. bahaya banget ya. Jadi dia merasa paling benar gitu karena ya udah megang nih dan udah menerapkan cara moderasi beragama gitu. Berarti kita ambil arti positifnya gitu ya Iya, dari moderasi bener beragama banget. ini. Konsepnya tuh kita terapkan ke kehidupan kita untuk dalam pergaulan misalnya gitu, karena kita kan juga umat beragama ya, Iya. bertemu Iya. juga dengan orang-orang yang mungkin keyakinannya beda dengan kita. Jadi konsep moderasi beragama dalam artian toleransi itu emang penting banget. Penting banget sih. Alright Mantalanians, jadi kesimpulan dari topik kita hari ini adalah peran dari moderasi beragama itu cukup penting ya, karena sebagaimana yang kita ketahui nih, kita tinggal di Indonesia yang mana negaranya ini penuh dengan keberagaman. Jadi hal-hal yang bersifat fanatik dan ekstrim itu, apalagi berkaitan sama agama, sebaiknya harus balance. Yap, bener banget ya Mandalanians. Dan Mandalanians yang mungkin mau menambahkan opini-opininya atau ada yang mungkin ada yang mau dikoreksi dari pembahasan kita hari ini, boleh banget drop di comment section. Tapi sadly kayaknya kita harus berpisah karena kita udah di penghujung Ya, acara. dadah. Ya nggak kerasa banget ya Mandelanians. Sebelum pamit nih, aku mau ngingetin untuk Mandelanians yang belum follow Instagramnya OCPK Mandela, boleh banget nih langsung di follow di @ocpkmandela_. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like YouTube channel kita di OSIS MPK Mandela. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim dan juga narasumber Kak Sivia dan Kak Davina. Terima kasih kembali. Udah diundang ke sini. Terima kasih banyak loh. Terima kasih juga nih untuk Mandalanians yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah wawasan kita dan menambah wawasan Mandalanians juga ya. Aku Keiza. Aku Sania, kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di main case episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.